Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari kelompok 3, Fauzah Hikmat ya, Nur Rashid, akan menjawab pertanyaan dari saudari Arlis. Arlis bertanya, apakah Pancasila masih mampu menjawab tantangan di setiap era perkembangan teknologi, khususnya di era globalisasi atau revolusi industri gitu kan. Kalau dilihat ya dari Pancasila, dari isi Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa; dua, kemanusiaan yang adil dan beradab; tiga, persatuan Indonesia; empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah mampu menjawab atau masih gitu kan bisa menahan tantangan sekarang? Dari mengutip dari Pancasila, saya pikir itu bisa. Kenapa? Karena misalkan kalau ada orang yang dia itu sudah dididik dasarnya gitu kan, misalkan satu, dia sudah dididik dasar tentang agama, kemudian setelah dia menguasai ilmu agama yang dasarnya minimal gitu kan, otomatis dia tahu mana yang wajib, mana yang haram, misalkan mana yang tidak dibolehkan oleh Allah, oleh Tuhannya, mana yang diwajibkan atau yang dibolehkan oleh Tuhannya atau Allah. Berarti itu kan udah ada dasarnya tuh. Nah, tinggal kita lanjut ke pendidikan dasarnya lagi, seperti pendidikan kewarganegaraan, pendidikan sosial terhadap bagaimana berinteraksi dengan seorang gitu kan, supaya apa nantinya kalau misalkan menggunakan teknologi kan banyak gitu ya, gampang mengakses segalanya gitu. Soalnya takutnya kalau misalkan tidak ada pendidikan yang dasar, takutnya akan dia itu di masa depan nanti atau dewasanya nanti menyebarkan berita bohong yang sekarang dikenal dengan hoax ya. Takutnya begitu, karena teknologi ini sesuai kita yang menggunakannya gitu kan. Contoh saja handphone. Kalau kita menggunakan handphone dengan baik, insya Allah kesananya juga baik. Begitu. Kalau kamu membuka konten yang tidak jelas, itu kamu yang menanggungnya, gitu kan. Kalau kamu misalkan menyebarkan berita tentang kebohongan, hoax, maka kamu juga yang menanggungnya. Satu, kamu yang menanggung dosa itu. Dua, kamu terjerat hukum IT. Kalau kamu ketahuan oleh polisi, terjerat undang-undang IT. Berarti kamu sudah dijajah oleh teknologi tersebut. Maka dalam undang-undang dasar gitu kan, dalam pembukaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Maka oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Jadi apabila kamu dijajah oleh teknologi, dijajah oleh hasrat kamu, hawa nafsu kamu, maka kamu telah menjadi budak teknologi tersebut atau jadi budak hawa nafsu kamu. Maka disinilah perlunya ada pendidikan yang dasar, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan yang lain, supaya kamu bisa menangkal, memfilter hal-hal yang baru. Soalnya kalau kamu tidak punya dasar, kamu akan rumit nanti di masa yang akan datang. Kamu akan terbawa arus. Kalau misalkan tidak punya ketetapan di hati kamu, dasar Pancasila, dasar-dasar agama, nanti akan terbawa arus, begitu. Kemudian, jika kalau ada orang yang masih tetap hatinya susah untuk diajak berdiskusi, diajak untuk bagaimana menyelesaikan masalah seperti ini, bagaimana menangkal teknologi yang akan datang gitu ke Indonesia atau misalkan dari barat kebudayaan, ada banyak orang yang seperti itu susah untuk diajarkan. Maka langkah yang terbaik adalah setelah kita memberikan pendidikan, memberikan ilmu bagaimana menangkal hal tersebut, apabila dia masih tetap tidak mau menerima, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Maka doakanlah orang tersebut. Doakan orang tersebut supaya diberi hidayah oleh Tuhannya, supaya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati manusia itu susah diprediksi, susah untuk diubah. Dengan kata-kata itu susah.
walaupun dengan tindakan sekalipun hati manusia itu susah untuk berubah. Maka kalau misalkan ada dari hati kamu, ditanamkan Pancasila di hati kamu, ditanamkan dasar-dasar agama di hati kamu, insya Allah kamu bisa menangkal hal tersebut. Kamu bebas menerima ilmu-ilmu dari mana saja gitu kan, dari luar, dari barat, dari mana boleh kamu ambil ilmu-ilmu tersebut. Tapi satu, kamu harus ada filter. Ingat ideologi kamu Pancasila. Jangan kebawa arus dengan ideologi yang lain. Walaupun kamu misalkan belajar ideologi yang lain tentang liberal, komunis, radikal yang seperti itu, boleh saja. Tapi jangan sampai kamu menerapkan ideologi tersebut di negara kita gitu kan. Karena negara kita ini demokrasi, bukan bebas gitu. Segala sesuatu ada hukumnya, tidak bebas negara kita itu gitu. Jadi kesimpulannya, tanamkan dalam diri kamu rasa Pancasila, rasa keagamaan, semuanya tanamkan dasar-dasar ilmu itu yang bisa menangkal begitu ya. Mungkin sekian yang bisa saya jawab gitu kan. Kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.